Bab 683. Kak Rafa, kalau kamu nggak percaya pada Benny, apa kamu juga nggak percaya padaku? Kita pernah berjuang bersama, mengorbankan nyawa di medan perang. Ujar Yosua. Darah Yosua seakan bergejolak. Dia melanjutkan. Kalau kamu nggak percaya, lihatlah tubuhku ini. Semua luka ini adalah hasil perbuatan Adril. Ucapan itu membuat Rafa sedikit mengernyit. Rasa ragu mulai timbul di hatinya. Dia sangat peduli pada persaudaraan sesama prajurit. Sementara itu, Yosua dan Benny juga tampak benar-benar menderita. Dokter Adril, apa sebenarnya yang terjadi? Apa ini hanya kesalahpahaman? Tanya Rafa sambil menatap Adril dengan penuh kebingungan. Namun, Adril dengan santai menjawab, nggak ada kesalahpahaman. Memang benar. Aku sudah tidur dengan istri dan menantu perempuan Yosua. Setelah mendengar itu, Rafa terdiam. Sementara itu, Benny langsung merasa senang. Dia berkata, Jenderal Rafa, kamu dengar sendiri, kan? Dia mengakuinya sendiri. Yosua juga menimpali dengan penuh semangat. Kak Rafa, kamu harus membela kami. Dia memperkosa keluargaku. Lalu dengan terang-terangan mengakuinya. Jelas dia sudah melampaui batasan. Juga sangat arogan. Dia mendesak Rafa untuk segera menangkap Adril. Namun, Rafa yang masih tercengang, menatap Adril dengan penuh ketidakpercayaan. Dia berkata, Dokter Adril, bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Yosua sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bangsa. Bagaimana bisa kamu menindas keluarganya? Meski Rafa merasa berterima kasih karena Adril telah menyelamatkannya, dia tetap memiliki prinsip. Para prajurit bertempur di garis depan, sementara Adril di belakang melakukan tindakan tak termaafkan ini. Rafa merasa hal ini benar-benar tidak bisa diterima. Tentu saja itu karena dia memang seorang bajingan. Teriak Benny. Dia segera menambahkan, ayahku secara nggak sengaja menyinggungnya. Tapi dia terus membalas dendam pada kami. Kami sudah bersabar, tapi dia malah membuat ayahku lumpuh. Selain itu, setelah keluarganya bangkrut, dia mulai menggunakan narkoba. Aku yakin dia sudah mengalami gangguan mental dalam 2 tahun terakhir ini. Dia bukan manusia, dia binatang. Plak. Adril tiba-tiba menamparkan Benny, lalu berkata dengan tidak sabaran. Hanya karena aku tidur dengan istrimu. Apa kamu perlu berteriak-teriak begitu? Lihat ayahmu. Dia tetap tenang. Belajarlah darinya. Benny memegangi wajahnya dengan tatapan tidak percaya. Lalu berkata, kamu bahkan berani memukulku. Dia berani memukulinya di depan Rafa. Namun, di balik kemarahannya, Benny merasa sangat senang. Dia segera memandang Rafa dengan ekspresi penuh kesedihan. Lalu berujar, Jenderal Rafa, lihat betapa sombongnya dia. Dia bahkan berani menyerangku di hadapanmu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Rafa pun mengernyitkan kening. Dia menatap Adril dengan penuh kekecewaan di matanya. Berbakat, tetapi tidak punya moral. Adril dengan begitu mudah mengakui perbuatannya. Jadi tidak ada lagi yang perlu dibahas. Namun, karena Rafa masih membutuhkan bantuan Adril, dia tidak ingin merusak hubungan mereka sepenuhnya. Dengan berat hati, dia berkata, Dokter Adril, meski ada permusuhan kecil di antara kalian, kamu pasti tahu kalau masalah ini nggak boleh melibatkan keluarga. Kamu. 11. Namun, Adril memotongnya dengan tawa dingin. Lalu berujar, permusuhan kecil. Dia melepaskan anjing untuk menyerang seorang gadis kecil. Aku hanya bertindak sebagai pahlawan. Tapi Yosua malah mengirim pasukan untuk menangkapku. Ingin membunuhku. Apa itu bisa dianggap permusuhan kecil? Yosua menyimpan dendam padaku. Juga bersekongkol dengan Riko untuk membunuhku. Apa itu juga permusuhan kecil? Yosua bersekongkol dengan orang Prastia untuk menyelundupkan narkoba, meracuni warga kota Silas, juga memfitnahku sebagai pembunuh orang Prastia. Apa itu juga permusuhan kecil? Lanjut Adril.
Narkoba. Rafa terkejut mendengar hal itu. Dia menatap Yosua dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Dia bertanya, apakah yang dikatakan Dr. Adril itu benar? Perdagangan narkoba adalah pelanggaran berat di negara elang. Terlebih lagi jika itu dilakukan oleh seorang jenderal seperti Yosua. Dia sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini sebelum datang. Kak Rafa, dengarkan penjelasanku. Ini semua adalah fitnah dari Adril, ujar Yosua. Yosua merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia sudah mempersiapkan diri. Dia menjelaskan, aku mengakui kalau kami memiliki beberapa konflik sebelumnya. Tapi tuduhan perdagangan narkoba ini sama sekali nggak benar. Dia bekerja sama dengan Yudhistira untuk menjebakku agar bisa naik pangkat. Pikirkanlah, kalau aku benar-benar terlibat dalam perdagangan narkoba, apa aku masih bisa tinggal di rumah? Bukankah ini karena aku telah difitnah? Jadi